dan sahabat-sahabat semua, khususnya diundang di sini dan yang kita juga akan makan. Jadi juga silakan di sini dan juga ada tamunya dari Pak Menteri dan senang sekali. Alhamdulillah. Apa-apa. Enggak apa-apa. Ini yang masih buka puasa bersama pertama makan di sini mudah-mudahan. Jadi bagi yang mulainya hari ini ya. Jadi ini mengawali bulan Ramadan kita, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kita dan juga mudah-mudahan juga bagian dari bulan suci di mana ibadah yang wajib didapatkan dengan pahalanya pahalanya dan banyak ampunan dan selama di bulan ini. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh besok pertama ini nanti akan bersambung. Baik, sebelum dibuka, mohon yang para bapak-bapaknya untuk merapat ke depan karena ibu-ibunya tersedia apa jadi harus besar di belakang. Jadi yang merapatnya saya menyebar baik, insya Allah acara hari ini secara sudah digambarkan di Facebook dan dirilis. Kita akan ada tausiah awal sebelum kita, lalu kita nanti ada maghrib, kemudian tahlil, lalu kita sholat maghrib, ya, lalu nanti disambung lagi dengan tausiahnya, termasuk tanya jawab, lalu kita beres-beres ya sebelum sholat isya kita beres-beres. Baru setelah itu jika ada yang menginginkan tarawih di sini, insya Allah kita akan mengadakan seperti itu. Ya segitu besarnya. Kalau kita buka bersama dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sedikit dibacakan ayat suci Al-Quran ya oleh dari Ustaz. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan ala safarin وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kalaupun merasa terhenti habis kalau misalnya Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Semoga itu bisa meningkatkan keimanan kita dan mengajarkan kita untuk memulai acara sore hari ini. Insya Allah kita akan nanti ya akan waktu maghrib insya Allah 19.17. Jadi nanti akan ada yang jalan dan akan dipimpin sholat oleh Ustaz Musa ya. Insya Allah kita belum masuk ya. Temanya ini seperti ini ya, seperti yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, masuk Ramadan yang dimana waktu kapan Rufi Romamu maka kau dalam ini. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan kehitungan atau keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan akan kita coba dengarkan ya tausiah dari Pak Budi, Ustaz Budi Sugandi. Saat lagi beliau ini lahir di Bandung tanggal 21 Maret tahunnya Tasia. Pendidikan S3 di Kyushu Institute of Technology. Lalu pekerjaannya beliau adalah software engineering di software keluarga satu dan tiga. Langsung saja tanpa bertanya lebar, saya ingin memperkenalkan beliau kepada Pak Budi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diperkenalkan, nama saya Budi Sugandi. Saya tertebak di berarti orang Sunda. Jadi setiap bermasjid. Nah, insya Allah saya akan coba ya sharing tentang bagaimana supaya puasa kita itu sukses. Karena ya mungkin ya ada di beberapa kita yang namanya puasa sekian kali, yang beberapa kali mungkin ya yang 10 kali gitu ya. Kita lihat apakah puasa kita itu ada peningkatan atau tidak. Ya seperti kalau kita punya buku atau mengarang buku, pasti ada yang di satu di dua itu ada perbedaan. Di satu mungkin cuma kita kenapa ada kekurangannya, tapi di sisi dua itu akan lebih baik. Mungkin juga yang mau sidang gitu ya, kalau mau sidang mengerjakan teknisnya
pasti juga ya, esi pertama ditolak sensei gitu. Kedua ditolak juga gitu. Tapi nggak pernah putus asa, saya bubar aja lah, bahkan kan pasti ada esi selanjutnya yang senantiasa ada perbaikan gitu. Benar nggak? Mendengarkan ya. Ya, demikian pula dengan puasa kita ya, kita bisa bandingkan. Pertama kita puasa ketika belajar waktu kecil, mungkin masih bolong-bolong, kadang bohong gitu ya, kadang pura-pura puasa padahal makan paginya atau siangnya. Kemudian ketika kita sudah balik, bagaimana puasa kita? Apakah puasa kita lebih baik daripada ketika kita sebelum balik? Dan hari ini atau tahun ini, apa kita akan sama dengan tahun kemarin atau ada peningkatan gitu? Nah, marilah kita coba buka bagaimana supaya puasa kita ini ada peningkatan. Dan mudah-mudahan tahun ini adalah momen di mana puasa kita akan mengalami peningkatan. Dia udah dicatat jadwal Ramadan 5 kali. Nah, ya. 5 kali udah Seperti tadi dicatat semua dibacakan sama oleh dia. kita puasa ya. Saya yakin ini semuanya sudah hafal. Tentang ayat 1 sampai 3. Ini lagi saya cari alasan dulu gimana caranya. Siap. Ini ayat ini ya, yang saya kecil populer sekali di Indonesia. Meeting kayak begini juga pasti dia udah. Kuliah subuh, kuliah tarawih sangat populer, sehingga sangat banyak orang yang hafal surat ini, kecuali yang tidak hafal. Ini di sini disebutkan bahwa puasa itu wajib ya, wajib bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa kita itu orang yang beriman, hukum puasa ini adalah wajib. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk melapar, bukan untuk tahu saja, tapi tujuannya ada tujuan mulia, yaitu untuk agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Fungsi takwa ya mungkin saya yakin semua sudah tahu, jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, kapan puasa itu dilaksanakan? Saya sabukan katakan bahwa ayyama ma'dudat, jadi di beberapa hari yang tertentu. Jadi tidak sepanjang tahun ya, tidak juga selang-seling seperti Nabi Daud gitu ya. Nah, kapan hari puasa itu? Di bulan apa? Nah, di ayat selanjutnya disebutkan bahwa itu ada di bulan Ramadan. Pernah kebayang nggak puasa itu di bulan Juli? Ya nggak? Kalau puasa di bulan Juli, kasihan orang Jepang, musim panas terus. Tapi enak orang Australia, musim dingin ya. Enak gitu. Untung Allah itu adil. Ramadan, puasa itu di bulan Ramadan gitu ya. Jadi alangkah bahagia kita mengalami Ramadan itu kadang di musim panas, kadang di musim dingin. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami bulan Ramadan, kemudian di musim dingin. Mungkin Pak Yus ya, pernah ya? Tahun 2000 sekian gitu ya. Ya itu ya singkat gitu ya. Nah sekarang kebetulan kita sekarang mengalami Ramadan mengalami puasa di bulan Ramadan. Insya Allah meskipun panjang, tapi ada yang lebih panjang daripada kita gitu ya. Orang-orang di Eropa itu ada yang sampai 19 jam, 20 jam gitu ya. Jadi kita belum ada apa-apanya gitu. Mudah-mudahan dengan panjangnya puasa kita, pahalanya pun akan lebih banyak lagi. Teruskan. Saya sudah bikin buka semuanya. Memang agak beda ya kalau ceramah, mendengarkan ceramah di bulan puasa sama ceramah di bulan lain itu agak beda gitu. Tahu apa bedanya? Lapar gitu. Oke, sekarang dia. Jadi katanya ini saya baca di buku, katanya sebelum Ramadan ini ada puasa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baca ya. Ini Nabi dan para sahabat itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, itu ada namanya puasa setiap bulan ya, 13, 14, 15 dan puasa Asyura. Itu kewajiban ini
dilakukan sebelum ada perintah puasa Ramadan. Dan kita pun masih bisa melaksanakan puasa ini, tapi statusnya menjadi puasa sunnah. Nah, baru puasa Ramadan ini diperintahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua setelah hijrah. Perintahnya pada tanggal 10 Sya'ban. Nah, dan ternyata setelah itu pada bulan Ramadannya ada upaya besar untuk perang Badar ya. Jadi perang pertama itu justru ada ketika bulan puasa yang pertama. Bisa dibayangkan nggak itu? Di Arab yang sekian panasnya, puasa baru pertama kali, belum pengalaman, itu perang lagi. Jadi tantangannya begitu besar. Tetapi ketika setelah pulang dari perang Badar, Rasulullah berkata, ini mah nggak ada apa-apanya perang ini mah, ada yang lebih besar lagi perangnya katanya. Sahabat kaget, ini aja udah susah kayak gini perangnya gitu ya. Kita bermenyambung nyawa gitu ya. Tapi kata Rasulullah akan ada perang yang lebih besar lagi katanya. Ternyata apa? Puasa ternyata. Jadi puasa ini lebih dahsyat daripada perang Badar gitu. Ini jangan konsentrasi nih. Oh ya. Ya terus ya. Terus. Nah ini disebutkan bahwa puasa ini wajib sebelum kita juga ada ya. Saya lihat bahwa ini ada puasa Nabi Daud ya. Mungkin rekan-rekan tahu apa itu puasa Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud itu puasa sehari, puasa pulang sering gitu ya. Sehari puasa, sehari tidak puasa gitu. Itu berlaku sepanjang tahun. Dibayangkan dalam 365 hari Nabi Daud itu puasa setengahnya. Jadi kira-kira 90 tahun 1 hari ya. Selang sering itu puasa Nabi Daud. Mengenai durasi waktunya saya tidak tahu apakah dari subuh sampai apa maghrib atau apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu itu ya puasanya selang-seling. Nah kita pun ini disunahkan. Kata Rasulullah, puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang paling baik, paling utama dilakukan ya. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Jadi kita tidak boleh puasa seterusnya ya, itu tidak boleh, karena kata Rasulullah puasa yang paling baik itu adalah puasa selang-seling, puasa Nabi Daud. Yang kedua, ini puasa Maryam nih. Ini puasa yang paling berat lagi nih. Apa coba puasa Maryam itu? Maryam berkata ketika mau melahirkan itu ya, aku bernazar kepada Tuhan Yang Maha untuk tidak bicara. Bisa nggak puasa tidak bicara? Ini kita bakal terus ini ya, puasa tidak bicara coba. Apalagi yang suka gosip gitu nggak mungkin ini. Sangat berat sekali bahwa Maryam ini bernazar bahwa dia akan berpuasa untuk berbicara gitu ya. Kemudian Nabi Zakaria juga sama, juga tidak bisa berbicara selama 3 hari ketika ada berita apa akan melahirkan satu anak. Ini puasanya berat sekali ini ya, puasa Maryam. Nah orang Yahudi juga ternyata pernah puasa juga, itu puasa Asyura. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi ini kok puasa pada hari Asyura gitu ya. Apa yang berpuasa orang Yahudi? Kami berpuasa karena pada waktu itu kami diselamatkan ya dari Fir'aun, dari Laut Merah gitu ya. Nabi lihat sejak itulah kami berpuasa Asyura. Sampai sini dulu atau terus? Oh iya. Nah sekarang kita coba bandingkan dengan puasa Ramadan ya. Supaya kita semangat ya. Dibanding puasa zaman dahulu, lihat kita puasa Ramadan. Ini lebih ringan gitu ya. Bandingkan dengan puasa Ramadan, tidak boleh bicara. Puasa kita itu masih boleh bicara gitu. Yang kedua, lebih sedikit. Hanya 1 bulan. Selama
dibandingkan dengan puasa Nabi Daud itu selang sehari sepanjang tahun. Dan yang ketiga itu disunahkan sahur. Mereka itu tidak boleh sahur, Yahudi ya, tidak boleh sahur. Jadi kalau mereka tidak sahur, berarti puasanya sama dengan puasa Yahudi. Bukan puasa Budi ya, puasa Yahudi. Nah itu ya, jadi puasa kita itu lebih ringan meskipun 19 jam, tapi ternyata itu lebih ringan gitu. Alhamdulillah. Gitu ya. Udah, ini mudah-mudahan lebih semangat gitu. Ya, ngomong ada yang nggak sahur nggak sekarang hari ini? Jadi sahur ini disunahkan itu minimal kata Rasulullah dengan seteguk air supaya kita itu berbeda dengan orang Yahudi. Dan yang kedua sahur itu pun bukan di sini. Jadi kita supaya melakukan puasa benar diri kita. Karena ya puasa itu emang panjang gitu, apalagi kalau misalkan kita makan malamnya jam 9 itu sampai jam 10 baru makan lagi, itu artinya ada berapa sampai 24 jam gitu ya kita tidak makan dan minum. Kita doa kaum dulu ya, materi dari Pak Uji. Sholat, surah Tajir, kita siap-siap kelar.